Kalian ngerasa lah, kak aku udah ngelakuin berbagai macam tapi kok nggak sembuh-sembuh. Yakin kah sudah melakukan berbagai macam yang bener-bener harus dilakukan supaya jerawat kamu tuh sembuh? Hey guys, welcome to my channel, Clarence. Oh my god, I'm so excited. Seneng banget karena akhirnya Clarence Hayes bisa bikin video skincare lagi guys. Karena wajahku udah mulus, nggak kayak beberapa hari yang lalu ya, ketika wajahku tuh bener-bener jerawatan banget. Parah banget jerawatannya setelah adaptasi kebiasaan baru. Anyway, jadi sekarang ini kita udah memasuki yang namanya new normal gitu ya. Atau sekarang istilahnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Supaya kalian tuh nggak lupa, ini tuh bukan normal seperti dulu-dulu loh. Kita beradaptasi dengan kebiasaan baru gitu. Dimana salah satunya ya, yang paling jelas tuh kita harus pakai masker kemana-mana gitu kan. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau beberapa waktu yang lalu ya, 2 bulan yang lalu lah kira-kira, aku tuh menjadi relawan medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Dan di situ bener-bener tugasku tuh aku harus pakai masker yang double ya, masker N95 didouble lagi sama masker bedah, dan itu kayak 8-10 jam tuh nggak boleh lepas walaupun keringetan. Dan somehow, bukan somehow lagi sih, emang itu memicu jerawatku untuk tumbuh di area itu. Aku ada fotonya, jadi setiap momen tuh aku dokumentasin gitu. Kalian bisa lihat betapa wajahku di bagian yang atas tuh kayak fine-fine aja dan mulus-mulus aja. Tapi begitu dilihat bagian bawah tuh, area yang ketutup masker ya, tuh bener-bener muncul jerawat tuh. Mulai dari beruntusan sampai bener-bener yang radang merah-merah gitu. Nah, aku kira cuman aku doang gitu yang kayak gini. Ternyata setelah aku voting di Instagram, banyak banget dari kalian tuh yang ngalamin hal yang sama. Dan aku ngerasain banget sih, kayak waktu itu sempet bener-bener stres karena wajahku kok bisa kayak gitu loh. Ya ampun, kayaknya aku ngerasa bersalah banget sama kulitku, jahat banget aku tuh nggak ngerawat. Tapi ya syukurnya sekarang udah menjadi seperti ini lagi. Seneng banget ya ampun, sumpah akhirnya bisa bikin video skincare lagi. So anyway, nggak usah lama-lama. Di sini aku akan membagikan tips apa aja yang harus kalian lakukan ya, tepatnya dari pengalaman aku juga gitu, supaya jerawat yang muncul karena masker ini tuh bisa kalian atasi. Sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Clarence Hayes. Klik. Terima kasih. Dukung biar channel Clarence Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays sama. So guys, jerawat yang muncul di era adaptasi kebiasaan baru ini karena kita keseringan pakai masker, itu dinamakan dengan acne mechanica. Mungkin ada beberapa yang udah denger juga ya, yaitu jerawat yang terjadi karena adanya tekanan, friksi atau gesekan, rubbing, scratching atau digaruk, dan oklusi atau penyumbatan yang terjadi di permukaan kulit karena adanya kontak fisik dengan permukaan kulit itu sendiri. Ternyata jerawat tuh banyak macam ya guys. Bisa juga karena tekanan gitu. Bukan tekanan batin, tekanan fisik maksudnya. Prinsipnya apapun yang menahan panas di dalam tubuh di waktu yang lama terus dirab atau ada tekanan atau ada gesekan gitu, nah itu bisa memicu yang namanya acne mechanica. Namanya aja acne mechanica, terjadi karena sesuatu yang sifatnya mekanik gitu, oke, fisik gitu. Nah, disebabin karena apa aja nih? Bisa kayak misal strap backpack gitu, buat orang yang suka banget ngedaki gunung atau selalu pakai backpack kemana-mana, dan di sana kan cenderung keringetan gitu ya. Di daerah situ kalau muncul jerawat itu bisa karena acne mechanica. Terus abis itu misal, maaf nih, kayak di daerah tali BH gitu, yang sering kena tali BH itu bisa. Atau misal nih, buat kalian yang sering pakai topi gitu ya, kalau di daerah ini topi apa, pinggir-pinggiran topi gitu, misal di sini, nah itu kalau ada jerawat, that is also acne mechanica. And in this case, ya di area yang ketutupan sama masker itu tadi. Prinsipnya yaitu tadi, apapun yang memerangkap panas di tubuh, di permukaan kulit, itu bikin folikel ya, atau pori-pori kita tuh jadi kayak tersumbat. Terus abis itu ada gesekan fisik nih, mau digaruk, gesekan friksi ataupun rubbing, itu membuat pori-pori jadi inflamasi gitu, jadi radang gitu loh. Dia tuh iritasi, sehingga kulit kita bereaksi dengan membentuk ini tadi, ada tiny beruntusan gitu, yang kalau misalkan dibiarin lama-lama makin radang, bisa jadi jerawat, mulai dari papul, pustule, nodul, cyst, and all kind, dan lain sebagainya. Biasanya emang sering terjadi di atlet, tentara, atau olahragawan gitu, anything yang aktivitas fisiknya tuh tinggi gitu dan sering berkeringat. In this case, kalian bisa ngeliat betapa wajah aku tuh bagian atasnya ya, hidung ke atas gitu, pipi atas ke jidat itu bener-bener mulus, minim beruntusan dan jerawat banget. Tapi dari daerah masker ke bawah yang tertutup masker itu bener-bener gak rata gitu, kayak kalau kata mamaku tuh kayak permukaan bulan, bebas, tidak rata gitu, menonjol-nonjol gitu. Nah, awalnya bahkan ya, di
aku sendiri waktu aku di Wisma Atlet itu, dia tuh kayak nggak langsung jadi jerawat banget, enggak. Awalnya tuh cuman kayak beruntusan kecil gitu loh, yang ala yaudahlah gitu. Habis itu tetap aja aku pakai makeup, tetap aja aku pakai masker dan lain sebagainya. Nggak berasa, makin lama makin hari kalau dilihat-lihat selang seminggu, selang 2 minggu loh, kok makin parah. Gitu, lama-lama jadi muncul jerawat. Jadi emang terjadinya tuh bertahap. Jadi sekarang kalian coba bercermin di depan kaca, terus abis itu bandingin wajah kalian sekarang sama sebelum pandemi. Gimana? Ada perbedaan nggak? Mulai muncul beruntusan atau enggak? Even if the answer is yes, jangan khawatir, karena aku punya tips buat kalian gimana caranya biar walaupun kita tuh pakai masker ya di era kebiasaan baru ini, wajah kalian tuh minimal jerawat dan bahkan gak usah tunggu-tunggu lagi deh itu jerawat. Ya dong ya, kalau misalnya kita jerawatan hilang diatasi tapi muncul-muncul lagi kan sama aja kayak gali lubang tutup lubang, beb. Capek. So, here are the things I did, hal-hal yang aku lakuin sesuai dengan fakta kesehatannya juga, biar jerawat aku tuh hilang gitu. Yang pertama yang aku pengen kalian tahu adalah, namanya mengatasi jerawat itu kayak nggak bisa cuman satu cara itu doang. Misal kalian pakai obat jerawat mulu, tuh harus berkesinambungan gitu loh. Jadi harus holistik secara keseluruhan. Mulai dari pola hidup kalian, pola makan kalian, dari luar dan dari dalam gitu lah gampangannya. Pertama, udah tahu nih kita pakai masker dan mungkin kita keluar berjam-jam, ya jangan lupa untuk ganti masker secara berkala. Apapun itu, mau kalian pakai masker kain katun, kain mahal berapa juta atau bahkan masker bedah, itu pokoknya sebisa mungkin 4 jam sekali itu diganti. Aku berasa banget ya kalau aku pakai masker kain, baru aku pasang terus aku nafas beberapa kali aja atau aku ngomong, itu rasanya tuh langsung lembab loh di masker aku di bagian dalamnya itu. Nah, bayangin aja kalau misal baru sekian waktu aja udah basah, kalau kalian biarin berjam-jam, ya gimana nggak tumbuh beb jerawatnya. Udah gitu begesek-gesek mulu lagi kalau kita ngomong au gitu kan. Jadi jangan lupa untuk ganti masker secara berkala. Apalagi masker bedah yang emang bagian dalamnya itu sifatnya absorban atau menyerap air. Ingat kan bagian-bagian masker di videoku yang ini? Yang kedua, minimalkan make up. Asli parah, ini sengaruh itu. Karena gini, biasanya kan aku kalau bikin video gitu ya, atau ketemu sama orang, karena kemarin udah masuk new normal juga, jadi kalau ada kerjaan aku pun memang harus keluar gitu karena pekerjaan. Ya udah, aku tetap dandan kayak biasa, aku tetap pakai foundation apa segala macam, bahkan sampai area yang ditutup masker. Nah, saat itu memang udah muncul beberapa jerawat, tapi aku kayak, aduh, gue harus ketemu orang, mending tutupin aja deh jerawatnya tuh pakai si foundation ini gitu. Nah, itu tapi sebenarnya kayak bener-bener nggak menyembuhkan sama sekali, yang ada tuh menyebabkan jerawat yang lebih banyak lagi gitu loh. So akhirnya bener-bener aku nyampe di tahap yang oke, aku mau puasain kulit aku, detoxin kulit aku dari make up. Aku nggak pakai make up sama sekali, mentok-mentok aku paling pakai skincare doang gitu. 4 hari 5 harian aku di rumah dan alhasil it really helps. Jadi istilahnya tuh gini, kita tuh ngedengerin kulit kita ya. Jangan sampai kulit kita tuh marah atau udah protes tapi tetap kita biarin gitu loh. Karena nanti bakal jadi makin menjadi-jadi kan. Bayangin aja deh kayak misal anak kecil gitu ya, udahlah dia tuh gak suka dicubitin, makin kamu cubitin, ya gimana gak makin nangis gitu kan, gimana gak makin muncul si jerawat itu gitu. Jadi you have to listen to your body. Kalau memang kalian orang yang masih harus bekerja kesana kemari, sekarang harus pakai masker, ya udah minimalin aja sih makeup di daerah situ. Kuncinya bukan nutupin si jerawat pakai makeup, tapi sembuhin jerawatnya dulu. Nah, pun kalau memang kalian habis keluar pakai makeup atau minimal makeup pun ya, setelah nyampe ke rumah jangan lupa untuk triple cleansing. Pokoknya bersihin wajah kalian itu sebersih-bersihnya gitu, karena udahlah kita kena udara luar, terus ketutup pakai masker nih, make upnya juga itu bener-bener aduh, jangan sampai ada sisa-sisa yang nempel deh pokoknya. So triple cleansing apa aja aku udah sering sih jelasin di skincare rutin aku juga, nih videonya ada. Intinya pakai pembersih yang larut minyak, kayak boleh cleansing balm atau cleansing oil atau milk cleanser. Terus untuk boosternya lagi aku sih biasa pakai micellar water buat yang larut air untuk sisa-sisa debunya gitu. Baru terakhir cuci muka tuh pakai face wash. Cleansing ini bagian yang bener-bener nggak boleh kalian remehin. Pokoknya kalian harus lakukan setiap kali kalian abis keluar rumah. Nah, ngomong-ngomong soal face wash nih, dalam cleansing kalian harus hindari scrub. Jadi mungkin kita sering kali mikir gini ya, aduh jerawatan ini mah gara-gara pori gue tersumbat. Kalau gitu eksfoliasi pakai scrub sering-sering supaya sel kulit matinya tuh keangkat gitu, supaya jadi bersih gitu kan. Nah, padahal in this case, di kasus ini acne mechanica itu terjadi karena ada gesekan yang terus-menerus gitu loh. Jadi justru kalau kalian pakai scrub kalian, yang ada malah mengiritasi lebih jauh gitu, mengiritasi lebih parah gitu. So saat itu aku bener-bener aku taruh scrub aku nggak pakai lagi, aku langsung ganti ke sabun wajah aku yang sifatnya tuh lembut. Kalau aku sih pakai ini, jadi ini tuh dari LC gitu, tuh deep cleansing. Dan dia nih merupakan pembersih wajah untuk kulit sensitif gitu. Jadi karena kulit aku sensitif juga kan,
bener-bener nggak ada baunya juga, warnanya pun bening, jadi kayak isinya tuh nggak macem-macem gitu loh ya, bener-bener sekedar untuk membersihkan wajah gitu. Dan memang bener setelah aku cut scrub aku nggak pakai scrub sama sekali selama kayak 3 harian 4 harian itu mulai membaik. So sekali lagi nih ya, in this case, dalam kasus ini kalau memang wajah kalian tuh berjerawat karena ada gesekan berlebihan karena akne mekanika itu, ya kalian hindari scrub gitu. Sekali lagi kalian harus tahu dulu nih kenapa wajah kalian tuh jerawatan. Ada yang memang karena hormonal gitu, mau mens, ya udah kalau kayak gitu biasanya sih setelah mens dia akan kempes-kempes sendiri diiringi dengan perbaikan pola hidup dan pola makan kalian. Kalau memang jerawat kalian ini karena saking kotornya dan nggak pernah eksfoliasi, ya menyesuaikan, ya tetap harus kalian eksfol, tapi mungkin bisa dengan bahan-bahan kayak AHA atau BHA gitu, yang nggak harus physical banget gitu loh. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Terus habis itu kalian bisa switch atau mulai menambahkan skincare yang memang untuk kulit berjerawat. Kayak biasanya sebelum aku sering pakai masker di Wisma Atlet gitu, karena masih di rumah aja waktu itu kan, ya udah skincare aku sih kayak biasa, kayak skincare rutin aku biasanya. Aku pakai toner yang lebih ke menghidrasi gitu. But now, knowing that my skin is very sensitive, tahu bahwa kulitku tuh sensitif dan acne prone ya, gampang jerawatan. Akhirnya aku pakai toner buat kulit berjerawat, tapi khusus di daerah yang emang muncul jerawat aja. Jadi jangan kayak kalian tuh, oh kulit gue ada jerawatan daerah sini, ganti semuanya satu wajah pakai toner yang berjerawat. Tuh nggak juga gitu. Bisa kok kayak dibagi. Jadi kalau aku sih aku pakai ini. Kalau sebelumnya aku pakai toner yang ini di video skincare rutin aku. Sekarang aku pakai ini. Ini dari Dermaster, reviewnya sih nggak sekarang ya, nanti aja. Maksudnya aku bakal bikin video skincare review juga gitu loh satu-satu, karena aku kayak emang banyak gonta-ganti skincare dan pengen nge-review aja. Anyway, di sini ini tuh tulisannya emang melembabkan dan memberi rasa segar pada kulit wajah, cocok untuk kulit berminyak dan membersihkan sisa minyak sehingga mencegah timbulnya jerawat. Jadi kalian cari toner, nggak harus ini sih, tapi kalian tuh harus cari toner yang emang untuk kulit berjerawat, sesuai nama kebutuhan kalian itu lagi. Kalau ini biasanya aku tuangin langsung ke tangan, terus aku taruhnya di sini. Kayak langsung aku tap di bagian bawah aja, karena memang daerah wajahku yang sifatnya acne prone itu adalah daerah yang tertutup masker. Takutnya kalau misalnya ditaruh di atas juga kulitnya malah jadi kering gitu kan, nggak juga gitu kan. Jadi it's okay, step by step gitu. Ini sih kalau aku lihat ya, dia tuh ada salicylic acidnya. Itu sih truly untuk kulit berjerawat gitu. Terus banyak ekstrak kayak banyak bahan-bahan alaminya gitu sih di sini. That's it. Kebanyakan skincare untuk kulit berjerawat itu mengandung bahan-bahan kayak exfol yang tadi aku bilang, exfol yang sifatnya tuh chemical gitu loh, AHA atau BHA. Sekali lagi buat yang belum tahu bedanya bisa nonton video aku yang ini. Dan intinya jangan lupa jadi jatuh untuk melembabkan kulit kita juga. Jangan lupa untuk pakai serum dan pelembab, karena prinsipnya sekali lagi skin barrier itu penting banget. Kita harus perbaiki skin barrier kita dulu, barulah semua permasalahan itu pasti akan perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Ngomong-ngomong soal skin barrier, tonton yang ini ya. Sebenarnya tuh udah banyak banget topik-topik yang aku bahas ya, mulai dari jerawat, kecantikan, kesehatan mental maupun fisik gitu. Jadi semua permasalahan kehidupan kalian tuh ada di video aku gitu. Banyak sih, tepatnya banyak yang udah aku bahas. Jadi kalian scroll ya ke bawah ya, karena videonya udah baik banget. Coba dilihat-lihat tuh judulnya, itu gitu. Karena who knows, banyak soalnya aku ngeliat kayak di komen gitu kan, Kak bikin video ini dong. Well actually aku udah pernah gitu bikin sebelumnya. Jadi mungkin atau enggak kalian bisa tinggal search Clarine Hayes dokter cinta, bisa. Clarine Hayes vlog Wisma Atlet gitu, di search aja di YouTube, muncul nanti. Oke. Jangan lupa untuk prinsipnya tetap jaga kelembapan kulit kalian. Jadi kalau aku setelah itu aku pakai serum nih. Ini serum yang sama yang masih aku pakai ya. Sama kayak di skincare rutin aku sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus bener-bener ngejaga skin barrier kita. That is the key. Kuncinya ada di skin barrier kita juga. Karena ini udah mau habis, aku udah menyiapkan next serum untuk aku coba. Dan aku bakal review juga, tenang aja. Kalian akan mereview skincare yang dia pakai dengan jujur. Nah, buat jerawat yang lagi radang banget, tapi kalian tetap harus keluar bekerja atau beli belanja bulanan dan lain sebagainya, tapi masih sakit untuk ditutupin sama masker atau takut kena debu kotoran, kalian bisa pakai pimple patch. Nah, ini udah aku ambilin, ini dia pimple patch. Pimple patch tuh kayak gini.
Ini tuh ada beberapa merek. Kemarin sih aku belinya kayak di Century gitu ada, pun di online shop juga banyak banget ada. Jadi dia tuh sifatnya kayak buat nutupin jerawat yang lagi radang gitu, biar nggak kena debu dan kotoran gitu. Atau kalau misal kalian mau pakai concealer segala macem, biar nggak langsung kena permukaan kulit langsung saat itu juga gitu loh. Tapi disaranin sih jangan dipakai kalau pas jerawatnya masih luka ya gitu, karena nanti kalau dilepas perih. Kebayangkan kalau masih terbuka gitu, masih luka terbuka, ditempel terus dilepas gitu kan pasti perih kan. Jadi janganlah. Ada momen-momen kemarin yang aku harus pakai pimple patch ini, cuman sekarang sih ya ampun bersyukur banget, bener-bener kayak aku tuh jadi bisa ngerasain gimana orang bisa bener-bener nyampe kepikiran banget dan stres gara-gara jerawat tuh. I know how it feels like gitu loh, because I was really there. Nih ya, kalian bisa lihat di video-video aku tentang jerawat, itu pasti ini mulai dari alasan jerawat gak hilang-hilang, terus kayak kesalahan dalam mengobati jerawat, apa dan lain sebagainya. Pokoknya tentang jerawat, itu tuh sebenarnya makanan manis sangat-sangat berkontribusi guys dalam menimbulkan jerawat ini. Coba deh kalian kurangin konsumsi gula, entah itu secara nggak sadar ya, dari kayak minuman-minuman manis, cake-cakean yang manis, kayak gitu-gitu, boba, kayak kopi, apa, susu, apalah segala macam yang kayak gitu-gitu. Nggak berani nyebut merek ya. Sirup dan lain sebagainya. Maksudnya tuh bukan nggak boleh, cuman kalian kurangin gitu loh, frekuensinya tuh dikurangin. Ingat, jangan sampai kita hanya memuaskan lidah, terus kulit kita yang jadi korban gitu. Sayang banget kan gitu loh. Secara yang tiap hari kita pakai untuk bekerja dan ketemu orang tuh ya si kulit ini tuh barrier terluar tubuh kita loh. Kulit tuh salah satu organ terbesar loh di dalam tubuh, bener. Ya sekali lagi, karena makanan-makanan manis ini punya indeks glikemik yang tinggi, jadi dia bisa memicu insulin spike, dan kalau diterusin terus-menerus, insulin ini punya efek ke sekresi minyak wajah atau sekresi sebum yang meningkat, dimana salah satu faktor penyebab jerawat adalah peningkatan sekresi sebum, amongst other things, maksudnya diantara faktor-faktor yang lain gitu. Jadi kalau bisa kita kurangi dan kita minimalisir salah satunya, ya why not gitu kan, harus malah deh. Jangan lupa juga, nggak cuma itu doang, tapi kalian juga harus memanajemen stres kalian, terus tidur yang cukup, jangan lupa untuk olahraga juga, karena olahraga itu bener-bener memperlancar aliran darah kita. Jadi istilahnya kayak kalau misalnya kita mau nge-flush toksin-toksin kayak gitu kan, atau mau wound healing, atau mau healing gitu, penyembuhan kulit gitu, itu butuh aliran darah yang baik, suhu tubuh yang baik, dan waktu tidur yang cukup gitu untuk regenerate, you know, to heal your body. Jadi intinya mengatasi jerawat itu nggak bisa cuman melakukan satu hal aja. Kayak misalnya kalian notolin obat jerawat terus setiap hari, tapi tetap aja masih makan manis, masih nggak tidur, ngebersihin mukanya jarang gitu. Kayak nggak bisa. Kalau misal sampai sekarang kalian ngerasa, lah kak aku udah ngelakuin berbagai macam tapi kok nggak sembuh-sembuh. Yakin kah sudah melakukan berbagai macam yang bener-bener harus dilakukan supaya jerawat kamu tuh sembuh? Atau bisa juga cara mengatasinya ternyata kurang tepat gitu. Misal ini ternyata karena akne mekanika, tapi kita pikirnya gara-gara tersumbat, akhirnya di-exfol terus gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu penyebabnya apa, barulah kita treat atau kita atasi sesuai dengan si penyebab itu tadi. Dan ingat, harus secara holistik atau keseluruhan. Oke? Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua, karena aku bener-bener ya, aku pengen banget share semua yang aku alami tuh kayak di video ini, supaya kalian semua pun terbantu. Because I really know, once again, aku tahu banget gimana rasanya stres ngadepin jerawat yang kayak, duh kok makin lama makin banyak dan gak hilang-hilang gitu loh. Nah mungkin nanti bakal ada video selanjutnya tentang kayak jenis-jenis jerawat, supaya kalian juga bisa lebih mengenal ya kira-kira jerawat yang kalian alami tuh karena apa sih? Karena make up kah? Karena hormon kah? Karena beda penyebab, beda cara mengatasinya gitu. Alright guys, seperti biasa, buat kalian yang masih ada pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran, silahkan boleh komen di bawah. Jadiin aja forum diskusi, I'd love to hear that. Ada saran mau ngebahas apa di video selanjutnya pun tulis di komen ya. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini. Thank you. And also subscribe to my channel. Klik. Terima kasih. Dukung biar channel Claire & Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke, also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze juga. Dan beli buku aku ya, Are You Okay? Sekarang udah ada di Gramedia. Buat kalian yang masih belum bisa keluar rumah, bisa beli online. Lihat aja ke community aku. Alright guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!